Sebelum Stephen kan Rian Hidayat, cuma karena meninggoy, ya akhirnya kita saudara Stephen. Memang Anda ini dikenal dengan Stephen William berarti ya? Kurang lebih seperti itu. Di kalangan Anda sendiri kah? Baik itu di alam nyata maupun alam gaib. Apa Yunana? Yunapan Yunana, Yunapan Yunana. Nah, wah itu eksis banget. Suntang santing di sana. Ya Bang. Bang, ini ada juga Bang yang sering aku dengar juga nih Bang. Tapi yang sebuting tuh lain karangan Sidin lah. Yang mana itu Bang? Bang? Bemalaman di Pembatuan tuh lain. Lain. Ya, beda itu Bang. Pilih anak pipit. Tuh. Mana anak pipit, jangan biarkan anak pipit dalam sengsara. Dalam sengsara. Bang, ini Pak Hamidan ya saya nyebutnya ya. Hamidan. Pak Hamidan ini orang kita. Orang kandangan. Orang kandangan. Orang kandangan, orang Karang Jawa. Aduh, ini kayak punya kode hulu nah. Ampun Abah Bahari. Ini kayak ampun almarhum. Samiliar aku tukarin aja. Wah. Jadi tidak ada nominal. Tidak ada nominal. Tidak ada nominal. Cuma kada pernah aku bertamu orang kayak itu. Nah, Nur bersaudara ini lekat sekali dengan Pangeran Muhammad Nur. Jadi ini bubuhan Banjar ke semua ini. Karya-karya Nur bersaudara ini dinisbahkan menjadi salah satu lagu dari 150 lagu terbaik versi Rolling Stone. Beliau juga dekat Bang ya sama musisi nasional. Betul. Salah satunya siapa tadi Bang? Ahmad Dhani. Saya sering berhubungan beliau. Iya, berhubungan. Karena kesukaan ini. Kesukaannya ini Bang ya. Jadi saya sering mengirim ini ke Ahmad Dhani langsung. Beliau juga. Mereka teman-teman bercerita tentang foto lawan Ahmad Dhani. Nih lihat. Panggilan tak terjawab Ahmad Dhani najar kok. Nah, itu Ahmad Dhani bukan Sugi Dhani loh Bang. Lain Sugi. Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Dan tentunya malam hari ini luar biasa guys. Kita bilingualnya ya semi formal lah. Karena kita kedatangan ini salah satu kebanggaan untuk Kalimantan Selatan. Beliau adalah musisi. Dan juga pastinya banyak sekali profesi beliau. Anda kenal atau mau kenal lebih dekat? Langsung saja kita sambut. Ini dia, Bang Awal. Wow. Tangannya kayak ini. Oke. Metal ya Bang Anda ya? Biasanya kan kalau di sinetron kan kayak gini nah. Stephen William. Stephen William. Sebelum Stephen kan Rian Hidayat, cuma karena meninggoy, ya akhirnya kita saudara Stephen. Memang Anda ini dikenal dengan Stephen William berarti ya? Kurang lebih seperti itu. Di kalangan Anda sendiri kah? Baik itu di alam nyata maupun alam gaib. Oke kawan-kawan, kita ketemu ini dia dengan Bang Waljuni Asturrahman. Betul ya Bang ya? Betul. Bang, Anda ini kelahiran mana? Kelahiran Banjarbaru. Banjarbaru. Tapi hanya sekedar lahir. Hanya sekedar lahir. Jadi kiprah sebenarnya tuh ada di Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan. Kandangan pian leh. Oh ya. Jadi hanya sekedar lahir karena dulu orang tua kan itu di 623 buan tentara kan. Bapak Anda berarti TNI ya Bang TNI, ya? Karena TNI itu kan kesana kemarin. Bang, ini kan tadi saya sudah memperkenalkan Abang ini musisi. Siap. Benar ya Bang? Musisi. Karena saya lihat ini di belakang kita nih Bang ya. Ini katanya koleksi Anda nih. Apa aja sih Bang yang dibawa Bang hari ini? Wah, ini boombox namanya ya. Ini boombox. Boombox. Jadi kotak yang meledak. Serius? Itu bom Bang. Boombox. Jadi kotak meledak. Ini kan era-era popnya Amerika tahun 80-an. Boombox ini. Oh ya, Reaper saya lihat videonya kayak gitu. Rappers. Ya. Ini dikenal dengan apa namanya? Ghetto Blaster. Ghetto Blaster. Ghetto Blaster tuh maksudnya itu bahwa dulu orang-orang negro itu mencirikan dirinya tuh dengan boombox ini, karakter boombox. Jadi dia
mententeng boomboxnya Ya. sana kemari. Di bawahnya ya Bang ya. Pakai -1 kaset. Oh iya. Oh. Jumper on, jumper Magidong. Wah, Oh, gitu iya. lah. Oh, tuh dekat pantai Batakan ya. Kurang lebih asmara tadi Iya ke iya sana. iya. Oh, asmara. Bang. Terus selain boombox, ini apa aja nih kaset-kaset banyak sekali. Abang ini memang kolektor atau bagaimana? Kalau dikatakan kolektor tidak mungkin karena kolektor tuh harus sugih, Ya. harus kaya. Ya 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 Sedangkan kita nih kan telepon siang malam Adira, esok Kredit Plus, Oh, iya. FIF kan, jadi Oh, nggak sama. mungkin. Sama aja. Tanggal 25 kan biasanya di calling. Tanggal 8-nya nah Kredit Plus pulang. Iya. Jadi kan udah mungkin kolektor. Ya. Jadi maksudnya ini, Iya. ya karena kita senang musik, karena juga akademisi ada di dalam darah kita tuh, jadi tertarik untuk mencari sejarah histori-histori. Mencari sejarahnya. Mencari sejarahnya tuh. Oke. Apa gerang? Apa sih yang disebut dengan pemutar musik? Apa trennya di tahun 70-an? Apa ada pemutar piringan hitam? Iya, apa itu Bang? Itu biasanya sebutannya apa? Turntable. Turntable. Nah, kalau barangnya Nih tuh contohnya ini, ya. Nih. ini vinyl namanya. Vinyl. Vinyl. Nah, nih kawan-kawan guys. Nah, ini apa namanya Brewery Peso 5 tahun 70-an. Brewery. Brewery. Wah, ini masa muda beliau ya Bang ya. Oh, Aku iya. boleh minjem Bang ya? Boleh, boleh. Nah, nih kawan-kawan. Nih, sejam yang lalu ya kalau kita bahasa Indonesia sekarang ya. Sejam yang lalu. Wah. Itu ejaan lama tuh. Jangan lama Bang ya. Sejam. Sejam Jang lalu. jang lalu. Oke, Bang. Ini kan Abang ini musisi. Terus punya band ya Bang? Ada band. Apa Bang? Ada. Kalau yang entertain itu Harmony Band. Harmony Band. Kan di situ ada teman-teman Banjarbaru, Surya Harmonis. Oke. Wah, ini personil-personilnya boleh dikenalin juga Bang. Bang Surya itu yang kalau event kemana-mana selalu menanyakan honor aja pikirannya tuh. Materialis. Kalau ibaratnya apa gober bebek itu dolar aja di dalam kepalanya Oh tuh. iya. Itu pakai apa dia? Melodi biasa. Melodi gitar. Salah satu mungkin gitaris terbaik di Banjarbaru di ya. alam gaib lah mungkin. Di alam gaib. Oh ya, ini kita sambil ada Rahmat turun ya. Ya. Anugerah. Ya. Dan bos juga Rahmat juga ada. Bos Poros nih Rahmat lah. Ya, ada lagi Iya. satunya. Bos JP. Wah. Rambut pinahnya. Oh, yang ada di Buncu itu ya. Ya, yang di Buncu sana. Wow, kawan-kawan Buncu yang keluar. Bang, selain Surya, siapa lagi personilnya Harmony Band? Ada itu Yayan. Yayan. Ini apa beliau ini megang apa? Yayan tuh bass lah. Tapi sampingannya dia tuh. Oh, Jadi sampingannya itu dia. iya. Yayan bass, Yayan sekretaris bass. lurah di Wow, Yang Anggang. memiliki kekuasaan sekarang ya Bang ya? Oh. Pantes ya. Zona pengaruhnya luar biasa tuh. Luar biasa, seklur sekarang Bang ya? Seklur. Oke. Mantan kaum apa menjadi seklur langsung kan. Diangkat pas Iya. Profil beliau kaum doa apa? Oke, habis itu bass sudah. Ada lagi Bang pemain dari Harmony Bang? Drum tuh Yandi. Yandi drum berarti. Yandi ya? drum. Yandi Mr. X. Wah. Oh iya. Oh pemain Mr. X dulu. Dulu lah. Sebelumnya apa ya? Saya lupa juga tuh. Nah, kemudian saya sendiri sebagai arranger, keyboardist lah. Yang kalau penyanyi itu yang sementara itu Nana kan. Nana. Okay. Almarhum Nina gitu. Iya, almarhumah Nina. Nah, itu. Mudah-mudahan surga gasan almarhumah. Amin. Kita kumpulan juga. Nah, itu eksisnya sejak tahun mungkin 90-an lah. Oh, berarti sudah lama Bang ya Harmony ini ya? Lawas kayak itu nah. Lama tuh paling 2 tahun. Iya, kalau lawas, ini lawas lah. Oke. Lumayan lah. Berarti Abang megang di keyboard. Bang, ini kan saya lihat Abang ini sering juga tampil manggung sama kawan-kawan Harmony ini di event-event kota, event-event provinsi juga. Paling jauh kemana Bang Harmony ini Bang? Paling jauh kita pernah ke Malang. Malang, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Ya rasanya kalau tidak salah, kalau di ini kan kota baru sampai ke Kapuas. Iya. Ya paling jauh pernah di Pulau Jawa. Begitu. Pernah di Pulau Jawa berarti Bang ya. Berarti Harmony ini luar biasa juga pastinya
membanggakan lah di kancah nasional ada ya Bang ya. Sebenarnya Diundang. ingin membanggakan tapi orang kada ada yang peduli. Kalau genre lagunya Abang awal nih apa nih? Karena kalau basicnya, Ya, basicnya rock semua. Orang semua. Surya tuh kan dulu kawan-kawan dari Metropolis ya. Metropolis Band ya betul. Metropolis, kemudian Yayan sama Yandi itu ya GGRC dulu Gedang Garam rock. Iya, betul. Zamannya Lox Lebor. Iya. Salah satu the best drummer juga itu. Kalau saya ini kebetulan bakas dari Sampuraga dangdut. Oh, gitu nah. beda genre ya. Jadi beda genre. Oh iya. Tapi karena berbeda ini tadi akhirnya jadi Bhinneka Tunggal Ika. Oke, luar biasa. Jadi bisa menyatu. Wah, Buan Pian keluar. Wah, ini semakin pembicaraan semakin lama, semakin hangat ya suasana ya. Om kipasnya Om. Izin Om ya. Pak produser kita, Bang. Iya. Oh, produser kah Hidin ya? Iya. Nah, di sini Bang, di Poros Kalimantan kita semuanya tenaga-tenaga ahlinya. Itu banyak kawan-kawan kita yang ading-ading, yang Gen Z, yang milenial juga ada. Nah, yang Alpha belum ada. Belum ada Bang, karena masih sekolah. Masih PAUD lah. Masih PAUD. Belum bisa dilibatkan. Aku lupa juga tadi Bang kipasnya diputar ke sini. Karena kita di warung ini kan Bang, yang namanya pian kedinginan, kepanasan, ada aja yang mengatakan. Iya. Seharusnya nih kipasnya nih banyu tuh nah jadi baku. Tambur ini. Bang, silakan minum Bang. Ya, siap. Oke, ini kawan-kawan juga ya pastinya penonton podcast Warung Poros. Ini Bang Awal tadi juga sudah beberapa bercerita bahwa beliau ini juga selain tadi pemain musik, beliau juga suka dengan yang namanya musik dan juga koleksi kaset-kaset zaman dulu kayak gini ya. Nah, Bang, Abang ini saya pernah dengar, Abang ini ada sesuatu misi yang sangat orang itu sangat diinginkan sekali ditimbulkan saat ini. Apa sih Bang misi yang sekarang Anda bawa? Ada filosofi yang mengatakan orang Banjar tuh maangkat batang tarandam. Maangkat batang tarandam. Batang tarandam. Bujur. Jadi kalau orang hendak membangun rumah itu banyunya tuh direndam dulu. Iya. Kayunya. Apa maksudnya? Supaya lebih kuat. Nah, jadi ketika itu diangkat, dia menjadi sebuah kayu yang lebih kuat. Cuma sayangnya ada beberapa kayu-kayu kuat yang belum diangkat. Oke. Nah, jadi filosofi itu kalau tokoh-tokoh musik di Kalimantan Selatan ini sebenarnya itu patut diacungi jempol. Siapa itu Bang? Kita tahu mungkin kayak Anang Ardiansa, maestro kita. Betul, maestro lagu Banjar. Kota Baru, gunungnya Bang Presiden Bu Mega. Oh iya, itu waktu beliau menjabat ya Bang ya. Beliau menjabat. Oke, pinggir jurang mulai. Lagu legendaris. Iya, ada lagi. Siapa orang di Kalimantan ini kada tahu lagu itu? Betul Bang. Ada lagi sebutnya. Paris Barante tadi ya Bang. Tebak aja lagu apa lagi selain itu? Aku kalau waktu kecil ya Bang ya, aku biasanya main sama menyanyikan lagu ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak sabigi di hurung bari-bari. Bang, barinya itu bari prima. Bari. Anda mulai main-main ya. Bang, ya. Ampar-ampar pisang. Nah, itu kan sering dimainkan tuh. Ya. Pian tahu lah tuh siapa yang menciptakan? Kada tahu loh. Kada tahu kalau mungkin kalau lagu Paris Barante Anang Ardiansa dengan mudah disebut. Ampar-ampar pisang siapa? Selalu nonem, tidak tahu. Iya. Tetapi secara akademisi karena saya seorang selain selebritis, saya juga selebritis dan akademisi begitu. Abang akademisi juga. Jadi selain sinetron saya juga musisi juga akademisi dan pengamen juga. Oh iya, pengamen juga. Agak benar lah. Tapi saya penasaran Bang dari masalah lagu Ampar-ampar pisang tadi. Siapa Bang? Kita buka di sini. Di sini kita buka perukunannya. Oke. Kaset ya. Jadi ini kaset dirilis lagi oleh Indonesian Folk Song di tahun 96. Folk Song lah. Bisa dibacakan Ampar-ampar pisang di sini. Izin Bang ya, minjam Bang lah. Jadi Buanyai ini ada. Jadi teman-teman, aku kan harus semi Indonesia nih hari ini Bang. Ampar-ampar pisang ini karya dari
Hamidan AC. Betul. Bang, aku pernah mendengar nama beliau nih Bang juga Bang. Cuman kan nggak tahu apakah Bang Hamidan atau Pak Hamidan ini ternyata beliau yang membuat lagu Ambar-Ambar Pisang. Betul. Dan banyak lagi lagu Banjar lainnya. Iya, Mungkin iya, kalau iya. dari hasil riset saya itu 100 lebih lagu Banjar. Huraha Hoy punya Huraha beliau. Badindang Ligun. Ya, Emak tuh Bemalaman Manjatu Manggis. ya. Nah, Yun apa Yunana. Yunapan Yunana, Yunapan Yunana. Nah, Wah, itu eksis banget. Suntang Santing di sana. Ya, Bang. Bang, ini ada juga Bang yang sering aku dengar juga nih Bang. Tapi yang sebuting tuh lain karangan Sidin lah. Yang mana itu Nang Bang? Bemalaman di Pembatuan tuh lain. Ah, lain. Ya, beda itu Bang. Lain itu. Nah, ini ada lagu yang aku sering pernah dengar dan aku pernah nyanyikan Bang. Anak Pipit. Anak Pipit. Ini yang Ambili Iya. anak pipit. Tuh. Mana anak pipit, jangan biarkan anak pipit Dalam sengsara. dalam sengsara. Bang, ini Pak Hamidan ya saya nyebutnya ya. Hamidan. Pak Hamidan ini orang kita. Orang kandangan. Orang kandangan. Orang kandangan, orang Karang Jawa. Orang Karang Jawa. Pakarangnya orang Jawa. Desa beliau kah tuh Di Bang? desa, di Karang Jawa. Di apa namanya? Besarnya beliau di sana. Besarnya beliau di sana. Kelahiran beliau tanggal 19 September 1940. Wih, apa Abang nih? Apalah, kita melakukan riset itu. Ada riset yang sudah Abang lakukan? Sudah. Bang, boleh Bang saya lihat risetnya Bang? Kalau malam hari ini Abang bawa. Guys, ini ada riset dari Bang Awal. Nah, Yaitu tentang Pak Hamidan. Hamidan Aceh. Aceh itu Alang Karupit. Nah, Alang Karupit. Alang Karupit. Oh, panjangan nama Saya beliau. menulisnya sang maestro. Kenapa? Karena beliau memang maestro. Jadi bukan hanya lagu Indonesia ini ada Iya, beberapa. iya. Ini rilisan fisik ini semua. Oh, ini semua yang ada di Ini. sini yang Abang tampilkan ini ternyata bukan hanya koleksi tapi memang karya beliau, Bang ya. Ini karya beliau yang menasional. Oh. Bang, aku lihat di sini ada Bang Benyamin. Ada Benyamin S, Benyamin Benyamin Soeb. S. Nah, ada Titik Sandora juga. Ada Titik Sandora ini, ada ibunya Denada. Aku kalau Titik Sandora ini ingat Bang pertemuan Adam dan Hawa. Kalau nggak salah beliau itu lagunya bersama Bapak Muhsin Alatas. Muksin. Nah, Itu lagunya Hamidan juga, pertemuan itu Adam lagu dan- beliau Pak Hamidan juga. Masya Allah. Pernah dengar Dunia Belum Kiamat? Amat. Itu lagunya Hamidan juga. Wow guys, tepuk tangan untuk orang Kalimantan Selatan. Ini ternyata Abang Awal ini mengangkat batang terandam bujur Bang. Jujur, ini mamanya Denada nih, tau lah? Iya, ini Mamanya mamanya Denada. Denada Tambunan, Emilia Contessa. Emilia Contessa. Ini lagu coba. Iya. Lagunya tuh Goncang. Iya. Lagu the bestnya tuh. Iya. Coba lihat. Goncang tuh ini diciptakan karya- siapa? Masya Allah Bang. Ini beneran Bang, aku kaget Bang. Hamidan Nah, juga Bang ya. Hamidan. Nah ini mamanya Denada guys, yang sekarang artis anak beliau juga ya Bang ya, Nah. penyanyi juga. Denada Tambunan. Denada Tambunan. Nah, luar biasa loh Bang. Bang, ini riset pian ini Hah? atau yang milik Anda ini secara sudah didokumentasikan dan juga sudah realisasikan, terus juga sudah dibukukan belum? Sudah di naskahnya sudah dibuat. Oh, naskah sudah dibuat. Sudah dibuat. Cuma ini dalam proses lagi. Berarti ini salah satu riset Abang yang tentang Hamidan ya, Betul. Pak Hamidan ini. Ya, jadi ini sudah dibuat ya. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan lancar saja mungkin. Oke. Itu akan terbit lah nanti bukunya. Oke. Bang, untuk yang apa? Hamidan. Nah, Apa sih alasan Abang jadi mengangkat sosok beliau? sesuatu itu dilakukan bila dengan hati suka. Ya. Tidak punya alasan dia. Jadi psikologinya, Mm-mm. kita menyukai sesuatu, kita cari ujungnya. Oh, iya. Ujar bahasa luar negeri itu root. Root. Wah, Oke. cari akarnya. Ikan pernah sekolah bahasa Inggris lah. Sekolah dasar sih sebenarnya. Bahasa Inggris tuh gampang. Was-wis saja. Ya, yes, no, yes, no, yes, no. Iya, betul. Jadi kita kalau sesuatu itu suka tidak perlu alasan. Berarti karena hati, Bang.
Ada juga. Hati itu kan udah berisi pikiran, tapi karena ini. Oh. Jurang toh kan. Abang ini beneran akademisi ya? Berarti? Akademisi. Abang sebagai apa sih, Bang? Saya dosen. Serius, Jadi Bang? dosen di salah satu universitas sangat ternama di Kalimantan ya. Boleh Bang disebutin? Politeknik Kesehatan. Wow, ini dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin ya Bang ya? Ya betul. Sebutannya. Abang dosen apa Bang? Saya dosen di banyak mata kuliah ya, terutama di bidang kesehatan. Oke. Ada asuhan keperawatan, kemudian ada metodologi, ada Banyak ya. ada psikologinya juga. Berarti saya menyebut Abang ini Bapak dosen atau Bapak dokter nih? Kalau dosen itu sambilan saja ya, sebenarnya pengamen yang utamanya nih. Luar biasa. Bang, berarti Abang ini dokter ya, benar ya? Ya, karena dari dulunya, karena memang dari kuliah pun saya dulu memang mengamen begitu. Memang mengamen. Berarti kerjanya, ini kita kembali kepada diri Abang ya, tentang seorang Bang Awal. ya. Berarti Anda ini sempat jadi pengamen, penyanyi jalanan gitu kah Bang? Kalau penyanyi jalanan mungkin tidak ya, tapi misalnya seperti di KP-KP. Oh ya, reguleran. Kemudian naik lagi levelnya ke rumah makan. Oke. Dari rumah makan diangkat lagi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ke hotel pulang. Habis itu dari hotel diangkat lagi jadi menjadi di acara-acara pemerintahan. Nah, jadi dari rendah benar naik ke atas sedikit, hendak gugur pulang naik pulang. Nah, akhirnya jadilah seorang Waljurni, seorang dosen, seorang musisi, seorang ini apa ya? Tadi dia nggak mau disebutin kolektor guys. Mungkin pengamat juga ya. Iya. Kembali kepada karya Abang, ini seorang akademisi yang sudah luar biasa nih, mengangkat tentang seorang Bapak Hamidan Bang ya. Iya betul. Abang dari awal mengenal beliau itu pas kapan? Karena ketertarikan saya. Jadi pertama kita tuh kan suka dengan musik ya, dengan kaset. Saya suka lagu-lagu jadul, karena lagu-lagu jadul ini punya historika. Tapi ketika saya putar lagu ini, karakter musiknya hampir sama ini. Jangan-jangan diciptakan oleh orang yang sama. Saya lihat, dan memang benar. Waktu itu saya putar lagu Dunia Belum Kiamat itu. Dunia Belum Kiamat. Dunia Belum Kiamat. Saya putar. Ternyata memang nama penciptanya adalah Hamidan. Hamidan. Dan orang yang sama. Orang yang sama dengan lagu-lagu yang lain. Saya belum ngeh itu bahwa Hamidan itu adalah Hamidan orang Banjar. Ya. Dan setelah ditelusuri terus-menerus sampai saya temukan data-data di profil beliau. Tidak ada profil beliau. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi memang saya temukan ini langsung dari data riset ini. Data riset ini Bang. Data riset. Siapa sih Hamidan ini? Ternyata Hamidan ini memang adalah orang Banjarmasin yang bekerja di Remako Record. Oh, beliau bekerja berarti di Pulau Jawa berarti Bang. Berarti di Pulau Jawa. Di ibu kota ya. Tahun 60-an beliau sudah pindah ke merantau ke sana dan beliau bekerja di Remako Record. Remako Record ini punyanya Eugene Timothy, ayahnya Marsha Timothy. Istrinya Pino Bastian. Bastian. Betul. Nah, Eugene Timothy ini punya perusahaan yang namanya Remako, itu perusahaan paling besar dulu. Jadi di sana Hamidan Aceh bekerja sebagai penulis lagu. Oke. Nah, dulu lucunya tidak seperti sekarang. Kalau penulis lagu itu bebas kan. Kalau dulu penulis lagu itu dimiliki oleh sebuah studio record. Mereka bekerja. Kamu buat lagu sekian, berapa lagu setiap hari, setiap bulan 10 lagu, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sana dia juga ketemu dengan beberapa orang-orang terkenal seperti Arianto, kemudian Rhoma Irama. Iya. Dan banyak beberapa tokoh-tokoh lain. Lagi Rhoma Irama masih di pop ya, masih pop, belum dangdut gitu. Nah, sampai akhirnya banyak sekali karya-karya ini. Yang paling bersahabat beliau dengan ini nih, Benyamin Sueb nih. Iya. Saya mencatat itu berpuluh-puluh lagu. Adakah lagu karya beliau yang dinyanyikan? Banyak Bang ya. Banyak sekali. Izin Bang ya, lihat Bang ya. Wow. Ya benar nih. Ada Bang ya.
Dul tak. Nah, Ya itu ya. ini ada juga nih Benyamin nih. Nih. Masya Allah. Ternyata kita mulai zaman dulu Bang ya, orang-orang Kalimantan Selatan ini memang ada yang sudah sangat terkenal. Namun ya gimana ya kalau tidak Bang Awal sendiri nih, salah satu yang meriset dan juga menemukan profil beliau secara akhirnya menjadi sebuah karya nih. Bang, ini juga karya beliau Bang ya? Ada banyak karya Ada beliau. yang dinyanyikan sama Ida Rohani ya. Ada Ida Rohani. Nih, Pasangannya tak pasangan paling apa ya Bang ya waktu zamannya nih paling fenomenal lah. fenomenal. Selain Titik Sandora Muksin, Ah, Benyamin S. Ida Rohani. wih. Bang, ini kan karya-karya beliau Pak Hamidan. Lebih Abang suka apa tuh Bang? Karya beliau. Yang paling mungkin Abang sering dengar. Kalau yang paling saya dengar itu kalau lagu yang pop nasionalnya Dunia Belum Kiamat. Dunia Belum Kiamat. Dunia Belum Kiamat itu adalah lagu the best number one di Indonesia tahun 71. Aku belum pernah dengar tuh Bang. Nanti aku coba Banyak cari gadis pilihan, banyak janda uwi-uwi. Dunia belum ya. kiamat. Kiamat. Wah, asik Sampai ya? filmnya ada tuh, Ada, sinetronnya ada. Filmnya dibuat tahun 71, Ah. sutradaranya Wim Umboh, pemainnya Muksin dan Titik Sandora. Wih, hafal loh. Ini populer sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, sampai ke apa namanya? Singapura, Malaysia. Oke. Sebagai box office film terlaris pada saat itu. Bahkan sampai ke apa namanya? Suriname. Oh iya. Suriname karena kan banyak orang kita Banyak di sana. orang kita di situ. Nah, jadi Dunia Belum Kiamat ini termasuk salah satu dari 100 the best lagu di Indonesia. Di Indonesia, Bang. Dan ini Dunia Belum Kiamat ini termasuk dari sejarah konser terbesar dalam sejarah. Waktu zaman itu. Di zaman Bang, ya? itu kesuksesannya luar biasa. Tahun 80-an. Tahun 70. 70-an. 71 sampai 72 akhirnya menciptakan dua karakter Muksin dan Titik Sandora ini menjadi duet abadi. Oh iya. Gara-gara lagu ini. Oh. Ini berarti sangat berperan banget Bang ya. Karya beliau ini Iya. di belantikan musik Indonesia khususnya. Muksin dan Titik Sandora ini belum kenal. Ah, Jadi di waktu itu ada Jadin Hasanuddin, Yanuar Hasanuddin itu produser memanggil Titik Sandora, ayo kamu nyanyi, ini duet. Tapi suara kamu di sini, suara laki-lakinya nanti. Baru ditemukan. Oke. Baru Mixing. tahu mereka. Baru tahu bahwa ternyata pasangannya itu adalah Muksin dan Titik Sandora. Dilempar keluar, ternyata laku luar biasa, dibuat konser, ya akhirnya karena selalu ketemu, jadilah pasangan suami istri. Itu karena Hamidan tuh. Berarti beliau ini salah satu yang menciptakan karya dan membuat dua hati menjadi satu. Nah, ada romantis guys. Bang, silakan Bang. Kita nih ada cemilan juga. Aku puasa nih, kayak jadi kada kau tadi cuma minum aja kok. Ya puasa tapi minum. Itu kayak apa tuh ya? Bang, nih kita kembali tentang seorang Hamidan Bang ya. Iya. Beliau ini apakah menetap selamanya Bang di sana Bang sampai meninggal atau bagaimana beliau? Ya, beliau meninggalnya di Jakarta. Meninggalnya di sana. Beliau tinggal di Mabat, markas besar Angkatan Darat tuh. Oke. Jadi beliau karena anak perwira, ayahnya itu adalah Mayor Abdul Sani. Oke. Mayor Abdul Sani ini adalah orang tua langsung dari Hamidan Aceh, yang waktu itu setelah tahun 65 ditariklah dia ke Mabes karena Pangdam di sini Amir Mahmud. Iya. Ayahnya Hamidan ini dianggap beliau mumpuni gitulah. Oke. Jadi dibawa ke sana. Ya kada mau ya akhirnya Hamidan Aceh dibawa ke sana. Melalui jalur militer dulu tuh Ki, semua orang itu akan mudah aksesnya melalui jalur militer. Oke, Bang, pada masa itu Bang ya, karena setelah RRI dikuasai, radio dikuasai, sampai studio-studio seperti itu kalau tidak melalui jalur militer itu susah. Oh, berarti itu sejarahnya Bang ya pada zaman itu. Kebetulan Hamidan ini adalah anak perwira. Anak perwira. Sebenarnya Pak Anang Ardiansah kan kolonel tuh. Iya. Karena memang kalau kada ada jalur seperti itu susah.
Di tahun-tahun 60 70. Ya ibaratnya itulah salah satu media promosi dan lain-lainnya Bang ya waktu masa itu Bang ya. Ya lebih kepada apa ya ibaratnya itu politik dan kekuasaan lah Ya. waktu itu kan. Oke. Baik. Bang, nih masih pada Pak Hamidan ya. Jadi aku tanyanya langsung ke Abang aja nih biar lebih lengkap dan jelas. Karena kawan-kawan kita ampar-ampar pisang kayak tadi tuh lagunya tadi. Siapa yang tahu ya Bang ya penciptanya siapa? Ternyata orang Banjar dan juga beliau tadi asli dari Kandangan. Nah, Bang, saat ini keturunan beliau apakah di Jakarta atau di Kandangan ada Bang? Hamidan Aceh ini tidak mempunyai keturunan. Ya. Oh. Sebenarnya ada. Jadi beliau itu waktu pertama kali kawin dengan Juwairiyah namanya. Oh, istri beliau. Istri beliau itu namanya Juwairiyah. Lahir anaknya namanya Rusbandi. Ya. Nah, Juwairiyah ini sayang nih belarangan. Oh iya. Dipisah. Ya. Ya karena Hamidan ini hanya salah seorang musisi yang di Kandangan tuh ada apa-apanya waktu itu. Iya. Enak dimakannya apa anak-anaknya. Jadi dipisahlah. Lahirlah tapi sempat lahir Rusbandi. Sayangnya Rusbandi meninggal oleh karena sesuatu dan lain hal. Ya. Nah kawin lagi dia ibu nih akhirnya tapi tidak punya anak begitu. Berarti dari perkawinan yang kedua tidak punya anak. Nah jadi garis keturunannya putus. Putus Bang ya. Tapi keluarga mungkin ada yang nonton nih Bang ya. Misalkan. Nah itu tadi maksud saya harapkan barangkali riset ini kan adalah temuan personal ya. Jadi barangkali ada data-data penting. Saya bisa saja salah tapi saya akan mempertanggungjawabkan ini secara akademisi. Iya betul. Karena ada juga yang mengatakan bahwa Hamidan bukanlah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang. Ada pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang yang disampaikan oleh orang lain seperti Ajaini. Ajaini itu adalah Orkestra Borneo. Dan juga ada yang lain-lain juga menyampaikan ada beberapa pencipta. Ada beberapa. Tapi saya lihat konsistensinya lebih banyak di Hamidan. Data koheren. Jadi dalam penelitian akademisi itu kita mengambil koheren itu untuk mengambil sebuah kesimpulan atau hipotesis. Jadi jangan salahkan saya cara berpikir karena itu metodologinya. Betul. Ya kalau aja ini hanya terlihat dalam satu sampling saja tertulis bahwa Ampar-Ampar Pisang diciptakan aja ini tapi dalam satu sampling aja. Satu sampel saja. Sedangkan Hamidan Aceh itu panjang. Banyak. Kemudian yang kedua saya lihat lagu Ampar-Ampar Pisang ini backgroundnya pasti orang Hulu Sungai. Ya. Kenapa? Masak sabigi di hurung bari-bari. Itu tentang apa coba? Masak sabigi di hurung bari-bari. Pisang diampar itu apa namanya? Ya, kalau pisang diampar tuh Bang itu banyak mencari itu. Rimpi, ya. Di mana ada rimpi? Di Banjar apa di Hulu Sungai? Ya, Rantau Kandangan. Rantau atau Binuang? Ya. Nah, jadi sejarahnya nih menurut historikalnya tuh Hamidan ini bersinggah makan di Binuang. Ini historinya nih. Ada rimpi, bandak. Ya kala? Ya. Terus ada bari-bari, binatang yang halus-halus tuh. Iya. Mengurung-urungi. Jadi tidak mungkin lagu ini diciptakan oleh orang kota Banjarmasin. Ada historikal Hulu Sungai. Bang, saya jelaskan bari-bari dulu sama teman-teman Bang. Iya. Bari-bari itu adiknya kelulut buannya. Kelulut. Ya kan Bang, adiknya kan? Yang kecil lagi kan daripada kelulut kan? Lain adiknya. Apa lagi? Cicit. Halus lagi. Nah, habis itu beliau tadi ke warung ya Bang ya tadi Bang ya. Habis itu ada lagi Bang? Ya karena memang ini analogi. Ya seperti itu karena saya lihat konsistensinya. Seorang Hamidan ini harus ditelusuri dulu. Dia menciptakan lagu dengan refleks. Ya. Saya lihat refleks lagu ini terjadi pada lagu-lagu yang sama. Jadi koheren maksud saya. Karena beliau melihat sesuatu, dia akan mudah menciptakan. Saya pernah mendengar dari sumber bahwa Hamidan Aceh menciptakan lagu Tatangis. Tatangis. Aku tatangis. Nah, pernah dengar itu Bang? Itu nang dinyanyikan bubuhan siapa? Aduh. Nama kacamata tuh. Pandas. Oh iya Pandas. Tahu lah Hamidan, tahu lah Pandas itu lagu Hamidan. Yang lagu Tatangis tadi ya Bang ya. Bisa ada tahu tuh. Nah, belum bayar royalti bubuhannya tuh. Ulun telepon lah Bang lah. Das.
Ayo Bang, pandas ke sini. Atau bubuan siapa saja yang pernah menyanyikan lagu Iya, Teh Manis, lagu-lagu Banjar. itu lagu Hamidan itu. Beliau Iya, menciptakan itu dengan sangat mudahnya ketika sesuatu peristiwa terjadi pada temannya ditolak cinta kan. Yang tadi itu. Lalu diulah lagu itu. Oke. Aku tetangis. Itu banyak tuh yang cover lagu itu. Iya. Oh, akhirnya Bang lah Mm-mm. banyak menyanyikan tapi nggak tahu penciptanya. Ya. Ya kalau anu kan izin kah dulu sowan lah. Izin lo nama mencipta. Iya. Nama ngarang bukunya dulu. Ya, mantap. Bang, ini kan kita banyak sekali berbicara tentang karya-karya beliau. Dan juga tadi mudah-mudahan ada keluarga beliau yang nonton juga Bang ya. Misalkan sepupu kah. Jadi misalkan aku ada nih jual nih. Anu fotoinnya waktu anom. Iya. Nah Bang, ini sketch ya Bang ya? Iya. Sketch gambar beliau ya? Ya. Ada yang gambar asli nggak Bang? Nih beliau nih. Nih gambar aslinya guys. Nah. Nah nih buahnya. Nah, atau yang di sini nih. Nah. Tinggal ada Bang timbul sini. Iya. Ya. Nah ini nih guys. Bang. Iya bener Bang ya. Ini saya tahu ini Bang. Ini siapa Bang nih Bang? Ini band 4 Nada. Iya. Pernah lihat gambarnya nih Bang. Band 4 Nada nih sebagai band 1000 lagu bergelar. Masya Allah. Band 4 Nada tuh. Jadi dulu memang Hamidan ini sangat dicari. Dan karya beliau itu bukan hanya main di pop saja ya. Tapi ada rock and roll. Bahkan ada lagu psikedelik. Psikedelik itu Penyanyi luar. bukan waktu itu ada genre mencipta lagu sambil mabuk. Ini serius Bang? Serius. Wow ada Bang. Jadi psikedelik ini hayal. Oke, imajinasi jalan. Imajinasi seperti bimbing slang dan sebagainya. Oke. Ini lagu ini enak ini. Nah, itu kan Bawaan ringan jadi bawaan ringan. Jadi psikedelik itu di tahun 70-an populer. Lagu yang penuh awang-awang gitu. Oke, imajinasi jalan dari yang ibaratnya pemikiran yang memang dan itu sempat horor peristiwanya nih ya. Oke. Kenapa jadi horor? Waktu itu Hamidan bikin lagu tentang menghisap ganja. Serius nih Bang. Serius. Karena waktu itu memang legal kayaknya ya Bang. Ya tahun 70-an lah aman Ya, lah. legal lah. Tentang Ya. menghisap ganja. Tahu siapa yang menyanyikannya? Siapa Bang? Ari Kusmiran. Ari Kusmiran pada saat itu umurnya 13 tahun. Iya. Ini Hamidan kurang ajar benar. Ya serius Bang. Serius. Om Kus ya kalau tidak salah ya panggilan. Bukan, Ari Kusmiran itu perempuan. Oh iya. Jadi Ari Kusmiran lain. adalah penyanyi anak-anak yang penyanyi pop anak-anak yang juara pada tahun 70 sekian. Oh ada audisi waktu itu. Ada audisi. Setelah dia dinyatakan juara terus Hamidan menawarkan lagu. Iya, bagus nih lagunya nih. Psikedelik lagi top. Psikedelik. Lagunya baru bait pertama saja. Menghisap ganja. Ngeri nih. Ya. Dan apalah ibaratnya KPI kah? Iya. Pada saat itu dipanggil Ari Kusmiran. Sempat ngetegur. Ada di podcastnya Ari Kusmiran. Oh iya. Jadi Ari ada Kusmiran bilang ini kerjaannya Hamidan. Berarti ada di podcastnya. Ada. Ada buktinya. Saya apakah udah di take down atau tidak waktu itu ya? Nah jadi saya telusuri sampai ke situ. Oke. Ini kerjaannya Hamidan katanya. Berarti riset Abang ini tidak hanya sebagai data-data yang sudah tersedia, karya dan lain-lainnya. Digital juga ada Bang ya? Digital pasti. Dengan keberadaan digital ini tadi malah saya tambah. Karena saya juga mendengarkan podcastnya Titik Sandora Muksin dengan Pak Jeli John. Oke. Nah di situ mereka bilang bahwa ketularan mereka ini karena Hamidan Aceh orang Banjarmasin katanya. Beliau mengatakan seperti itu. Orang Kalimantan. Orang Kalimantan gitu. Dengan lagu Dunia Belum Kiamat. Oke. Adam dan Hawa. Iya. 24 karat. Nah, 24 karat ya. Ada lagu-lagunya, lagu-lagu populer yang mereka bawakan. Dan akhirnya menjadi pasangan abadi itu karena peran Hamidan Aceh dah. Berarti Pak Hamidan ini memang memiliki apa ya Bang ya? Keberuntungan lah untuk orang lain dan beliau juga Bang ya. Namun yang kita sangat yang sangat kita sayangkan banyak orang-orang yang tidak tahu karya-karya beliau yang akhirnya seorang awal ini juga mengangkat kembali. Itu dia. Kenapa kemampuan kita sebagai akademisi ketika mengangkat itu? Padahal kita juga suka dengan musik kan. Nah dari itulah akhirnya saya buat
karya ini tadi supaya menjembatani nih dengan anak-anak milenial zaman sekarang, anak Gen Z dengan sekarang, apalagi generasi Alpha ke depannya. Betul. Kalau sampai figur Alang Karupit, Hamidan Aceh ini tidak dikenal orang, memalukan sekali. Ya. Setiap saat waktu kita sering mendengar lagu-lagu ini. Misalkan ditanya orang, Ikam orang Banjar, ya. Lagu Ampar-Ampar Pisang siapa mula? Nah, misalnya tanya orang Bang Eki aja. Wah, udah mungkin. Ya Allah, Bang. Eki yang mana? Eki Karampai aja. Oh iya. Ternyata ini salah satu edukasi juga, Bang ya. Minum Bang. Sambil minum juga menikmati. Ini ada cemilan, Bang. Ini nah, karena kita di warung gorengan. Pada Bapak lo, Pak Dokter, kita makan gorengan, Pak Dokter. Siap. Silakan Pak Dokter, cecep Pak Dokter. Aman. Tamu berdahulu. Silakan. Nah, jadi kawan-kawan, ini salah satu niat kita juga di mana di podcast kali ini kita bersama-sama mengangkat yang namanya sejarah juga, terus juga tokoh juga yang akhirnya bisa dikenal dan kita bisa mendapatkan pengetahuan juga tentang dunia musik, terutama dunia musik di Indonesia dan Kalimantan Selatan. Karena Pak Hamidan ini seperti yang sudah disampaikan Bang Awal di awal tadi, beliau sangat berpengaruh dalam karyanya. Karena dinyanyikan beberapa tokoh-tokoh nasional. Ini tokoh-tokoh nasional ini tidak enggak hal yang biasa aja. Beliau ini sudah sampai internasional, sampai terkenal di mana-mana. Nah, ini salah satu kebanggaan kita juga sebagai orang Banjar. Memiliki karya yang dimiliki oleh orang Banjar juga. Nah, Bang, sambil menikmati makanan kita, gorengan, Bang, amun Dokter Awal atau Bang Awal nih, Bang, sudah mengolah karya juga lah? Pernah gitu lah? Ada lah. Kalau karya yang berhubungan dengan apa nih pertanyaannya? Misalkan bikin lagu pernah lah? Oh, kalau bikin lagu pernah. Pernah bikin lagu-lagu Banjar. Pernah kita coba. Ya. Pernah menang di alam gaib. Maksudnya ada festival lomba lagu Banjar. Pernah kita coba. Oh, ternyata pernah menang gitu. Waktu itu dalam paduan suara ciptaan sendiri kita buat. Pernah juara 1 beberapa kali. Jadi karya-karya lebih spesifik ke lagu-lagu Banjar saya. Oh, spesifik lagu-lagu Banjar. Karena mungkin Hamidan mempengaruhi itu. Karena Anda kenalnya sejak muda ya, Bang ya? Sudah lama, cukup lama lah namanya mendengarkan. Kasetnya juga mendengar. Dan cara beliau membuat karya lagu-lagu itu juga mempengaruhi kita. Bentuk-bentuknya. Pernah mendengar lagu Lamang Kandangan lah? Lamang Kandangan. Nyaman dimakan. Itu lagu pian. Utuh lawan galuh. Kapasar subuh. Itu lagu pian. Kada, itu lagu Hamidan toh. Oh, itu lagu. Tabang Bamban. Iya. Tabang Bamban. Nah, itu tak. Bamban itu bambu itu kan? Bambu. Banyak lagu-lagu beliau tuh. Berarti beliau ini tidak meninggalkan tempat beliau, Bang ya, dalam berkarya. Salah satunya lagu-lagu Banjar tadi. Iya. Beliau jadikan sebuah, ya ibaratnya mudah-mudahan jadi amal jariah lah. Kalau ada yang bayar royalti lawan sidin ya lo, Bang. Lawan aku barang. Oke. Rencana aku nih tadi royaltinya julung wadaku semuaan kayak itu nah. Barangnya bisa membayari beliau tuh. Ya mantap. Mantap. Bang, untuk riset ini tujuannya dan kemana nanti Abang mau mengarahkannya? Kalau biasa kan kita seorang akademisi nih, tujuannya pasti publish. Publish karena tujuan publish adalah memberi jembatan kepada lain untuk bisa membaca. Jadi publish itu bisa dalam buku, bisa juga dalam PDF dan sebagainya. Pokoknya itu digital book itu tidak masalah. Yang penting ada yang bisa diterjemahkan orang lain dibaca. Ternyata ini maestro kita. Ada main-main. Ini ini namanya Diah Iskandar. Kalau sekarang mungkin ini Krisdayanti. Dipa dulu. Dipa Diah Iskandar dibawakan lagu-lagu Diah Iskandar nih lagu Hamidan. Dibawakannya. Ada lagi nih. Nah, Ana Mantopani.
ada Teti Kadi. Ana Mantopani pernah lah, dengar lah. Mantopani kalau Film yang Pengabdi Setan. ya. Di keheningan malam Nah, ini. Nah, itu sering jadi backsound di TikTok juga, Bang. Lo ada main-main itu. Jadi berbahaya ini. Oh, itu karya beliau juga, Bang. Salah satunya juga. Ada lagu-lagu Ana Mantopani yang dibawakan ini Laili dan Miati. Nah, ini sama Dipa di era-era tahun 70-an. Ya, Seven Egg ya Bang. Ya itulah bahasa Inggrisnya kawanan. Tahun 70-an ya. 70-an. Bang, ini riset Abang kembali dari yang aku tanyakan, Bang. Apakah misalkan ada penerbit atau misalkan instansi terkait menginginkan? Kita sudah kerjasama. Sudah ada koordinasi dan kerjasama, Bang. Dinas Provinsi Kebudayaannya. Dengan Ibu Hilda itu sudah. Oke. Mungkin diberi kita akan diterbitkan oleh provinsi. Itu sudah. Berarti ini salah satu gayung bersambut juga, Bang, ya. Sudah. Jadi bukan hanya sekedar lempar bola aja, tangkap bola dan mainkan gitu lah. Dan Abang juga siap bertanggung jawab misalkan ya, Bang, ya tadi ya. Yang dari riset Abang ini ada mungkin orang-orang yang mungkin berbeda atau kurang sependapat dan lain-lainnya ya. Iya, saya memang mengharapkan seperti itu karena yang kalau kita meneliti itu kan ada tingkat kesalahan. Betul. Ada tingkat kelemahan. Nah, jadi tingkat kelemahannya itu dibantu oleh orang-orang sumber-sumber lain. Mungkin ada sumber lain yang mengetahui lebih dekat lagi. Saya ada data. Saya ada punya ini, saya ini itu salah punya. Wah, senang tuh. Oh, berarti ada part 2-nya nih. Senang karena memang seperti itulah tujuannya. Jadi agar kita bisa memperbaiki lagi nyamanannya. Itu lain ciptaan Hamidan, apa buktinya? Nah, misalnya seperti itu, Bang. Bisa beradu argumen. Cuma aku udah mau kalah pokoknya. Karena sudah ada bukti-bukti nih. Oke. Jadi alhamdulillah gayung bersambut riset Abang ini sudah diterima juga, Bang, ya. Di provinsi dan nanti juga akan diterbitkan seperti itu, Bang, ya. Insya Allah diterbitkan. Pesan, Bang, satu. Ya, Bang, ya, untuk koleksi kita di Poros Kalimantan. Karena di sini tidak hanya studio, kawan-kawan, di sini juga ada ruang baca juga buat kawan-kawan yang mampir di warung Poros. Iya, ini kayaknya literasinya bagus juga. Bagus nih, Bang. Ini pojok baca kami, Bang. Cuma sih itu sayang sebetulnya di situ kurang jus ama, Ki. Jus ama, Bang, lah. Kurang. Oh iya, karena bulan puasa tadi, Bang. Jadi kami di sini ini, Bang, ada karena kayaknya Eki kurang kemampuan huruf hijaiyahnya tuh kurang ya. Iya, benar, Bang, sih. Wow, aku langsung di poinnya. Bang, ini luar biasa loh. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bang Amal. Luar biasa, tenang, Bang, efek banyak nanti. Iya. Bang, ini Hamidan ini kan ibaratnya asetnya Kalimantan Selatan juga, Bang. Harusnya. Karya beliau ini, harusnya. Bang, aset Kalimantan. Harapan Abang beliau harus diberi penghargaan. Beliau harus diberikan penghargaan. Kewajiban pemerintah untuk mengangkat batang terandam ini harus diberikan penghargaan. Kalau misalnya kayak mungkin terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Untuk mungkin daerah ada jalan tertentu, Jalan Hamidan Aceh. Barangkali. Bener tuh, Bang. Ya kan? Iya. Ini salah satu saran yang sangat good. Karena saya lihat di kandangan tuh ada tugu Darmansyah Johidi. Iya. Kandangan Kota Komanis, Roma atau Paris. Darmansyah Johidi itu ada tugunya. Ada laginya. Aku riset Darmansyah Johidi bukan kelahiran kandangan. Iya. Ada tugunya. Hamidan kelahiran kandangan. Mana buktinya? Belum ada jalan dan juga mungkin bagi pemerintah halus. Atau mungkin karena skala beliau sudah nasional, tuh ganti semua non Jalan Hamidan. Itu luar biasa sih. Tapi kalau di bip ya nanti ya. Nah, itulah salah satu mungkin. Ini salah satu harapan Abang ya berarti untuk bisa mengingat siapa beliau nih. Mungkin bukan Hamidan aja, Pak Anang Ardiansah tuh bikinkan jalan di Kota Baru kah atau di mana kah. Tapi di Tanjung jangan. Iya. Bisa.
Talenta. Iya. Aku paham saya, tapi pinggir jurang nih. Oke. Oh ya. Jadi abang maunya mudah-mudahan ada reward atau penghargaan ya bang ya. Ya. Untuk para tokoh-tokoh kita, baik itu musisi kah, baik itu salah satu kebanggaan kita, ini aset kita juga. Mudah-mudahan ading-ading setelah nonton video ini, kawan-kawan juga semuanya tahu sudah ini siapa yang kita lakukan lagu ini, ya kan bang? Ya. Seperti itu kan harapan kita nih, bang. Kalau tadi harapan seorang awal untuk Pak Hamidan, untuk abang sendiri kedepannya, apakah terus selalu bermusik, apakah terus selalu berkarya dan terus menjadi akademis, tadi jadi profesor ya misalkan, kalau ada yang nonton, anu rektor pian, Pak. Acara pian kapan lagi bang? Nyambi bang. Kalau aja dapat bang. Oke, harapan seorang awal ke depannya. Kalau saya sih melakukan pekerjaan seperti bermusik ya. Ya. Itu lebih menggunakan talenta aja. Oke. Jadi kan manusia itu punya ada 8 kecerdasan menurut Howard Gardner tuh ada 8 Ki. Oke. Catat. Oke, ini ada bang di sini bang kami Bilang di darah kan aja catat. Ya, siap. Oke, catat. Ada 8 kecerdasan. Oke. Linguistik. Ada kecerdasan intrapersonal. Oke. Orang Eki ini kecerdasan intrapersonal. Ya. Mudah bergaul. Betul. Mudah dihapaki orang. Ya. Nah, kan itu kecerdasan intrapersonal. Ya, itu. Kecerdasan linguistik MC. Ya. Itu. Kemudian mempunyai kecerdasan logis matematik. Ya, berhitung. Bila dihonor kurang, ya telepon. Kurang mengana aja. Bang, ada salah hati hitungannya nih. Anda kalau biasa mah. Banyak bener nih Tuhan. Iya. Ada lagi bang? Ada 200 talenta lebih. Oke. 200 talenta itu misalnya naik sepeda. Oke, olahraga. Main game, olahraga, merandemi. Itu talenta juga. Itu talenta. Iya, juga. karena kalau kurang bumbunya, kurang bumbu kan mahal. Hal lain olah banyu dan sebagainya itu talenta. Iya. Jadi maksudnya kita tidak mungkin melakukan semua itu, ya kan? Tidak mungkin melakukan semua anugerah itu. Tetapi otak kita tuh mungkin bisa membaca yang mana yang kita sukai. Nah, kayak itu juga bermusik. Jadi saya lebih mengarahkan kepada bagaimana menyenangkan otak sendiri dengan melakukan pekerjaan yang kita sukai. Jadi kan ada tujuan. Tujuan itu kayak aja. Oke. Yang penting apa yang kita sukai, arah otak kita kemana, talenta kita yang kita pakai membahagiakan diri kita, ya sudah. Bermain musik salah satunya. Mungkin dengan pekerjaan ini saya juga suka lah, bahagia karena bisa menemukan figur-figur yang diperlukan oleh benua ini tadi. Yang ibarat kata tuh kalau kita idolakan ya bang ya. Iya. Harus itu. Ini jangan ambiar terus idolanya. Ya kalah. Betul. Golden memory juga penting seperti ini. Nah, ada lagi tadi berapa tadi sudah? 6 baru. 8 kecerdasan. 8 tadi. Enak aja kita. Iya. Part 2. Bang. Iya. Mulai tadi kita sama-sama kawan-kawan melihat juga ini kenapa set podcast Warung Poros banyak yang agak jadul-jadul. Ini salah satu golden memory tadi boombox ya bang ya. Ya. Terus juga ada boombox juga ini. Ini JF 777. Ini JF 777 nih kawan-kawan bisa lihat langsung. JF 777. Bang, ini barang abang. Katanya aku dapat informasi juga abang salah satu sering di event Record Store Day. Woi, betul. Nama eventnya ya bang ya. Ini dijual, betul? Dijual. Betul ya bang ya? Dijual. Oke. Kalau tidak, bagaimana kita kaum duape ini bisa bertahan kan? Betul sekali. Karena semuanya itu perlu waktu. Bang, kalau dijual, kalau dibanderol nih harganya biasanya berapa bang? Kayak boombox atau banyak lagi koleksi abangnya pastinya ya? Banyak. Nih kalau kayak gini bang. Kalau barang memorabilia ini sebenarnya dia tidak punya patokan harga. Jadi kalau misalnya orang itu punya kenangan masa lalu yang kebetulan kelihatan, aduh ini kayak punya kode hulu nah. Ampun abah hari. Ini kayak ampun almarhum. Samiliar kutu karen aja. Wah. Jadi tidak ada nominal. Tidak ada nominal. Cuma kada pernah aku bertamu orang yang kayak itu. Nah,
Ini kayaknya perlu dipagat nih potongan kayak ini tadi. Ya Bang ya. Cuma ada pernah orang. Kalau JF777 ini memang ini salah satu ghetto blaster terkenal nih lah karena dia masih punya fungsi. Masih fungsi guys. Ini fungsi nih. Nih coba lihat. Saya setel terus lagunya nih. Oh, ya style play Bang ya, style play. Jadi banyak style itu artinya play ya. Nah, jadi semuanya fungsi. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin bapaknya atau ibunya atau kakeknya yang nyari kayak ginian bisa hubungi Bang Awal. Bagaimana Bang dihubunginya Bang? Kada bisa aja langsung kita di podcast nih aja karena. Oh, bisa hubungi. Hubungi di bawah ini. Nah, nomor Abang ya. Berarti ya di bawah ya. Jadi kita wirausaha ini. Aduh, asli. Bang, nih ulun mau nanya lagi nih Bang. Si Pak Hamidan ini kan, otomatis kan beliau bisa menjadi seorang role model juga bagi putra-putra daerah Kalimantan Selatan. Betul. Adakah Bang karya yang dari Pak Hamidan yang juga sosok beliau juga memotivasi nih? Salah satunya kawan-kawan kita yang band nih Bang. Ya sebenarnya kalau seandainya ada waktu itu kita harus mengangkat lagi nih materi-materi lain. Karena saya banyak temuan. Nah ini dari beberapa kaset ini kan ada beberapa ini seperti ini nih. Ini juga saya lagi buat bukunya nih tentang 25 band mengerikan di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Nah mungkin ini ada Armada. Siapa aja tuh Bang? Ada Armada Borneo Rock Band. Armada Borneo Rock Band. Pernah dengar nih Bang aku Bang. Bang Alan. Iya. Almarhum Alan. Kemudian ada ini coba lihat nah. Oke. Alan JR. Ada ada Simpson. Kemudian ada. Berarti ini sebelum Bang Arul. Ada Lucas Pierre almarhum. Berarti ini sebelum Bang Arul juga Bang ya? Sama kurang lebih. Arul sudah waktu dari Big Boy kan langsung langsung di nasional beliau. Ke power metal kan. Ada lagi nggak Bang? Nah, ada sih tokoh yang mungkin berbeda nih rock ya. Iya. Ada jazz nih. Jazz. Musik jazz yang dikenal musik orang pintar. Nah itu musik otak kiri orang kan. Iya. Led Brian. Yes, I know. Apa tuh Bang? Itu karya siapa tuh Bang? Nur Bersaudara. Kira-kira Eki mendengar Nur nih tahu lah apa kira-kira di Kalimantan Selatan. Nur ini kalau di Banjarbaru sendiri ya Bang ya. Aku sering lewat tuh Jalan PM Nur yang arah Mandi Angin. Itu dia Ki. Itu pahlawan tuh Bang. Itu siapa tuh? Insinyur PM Nur. Siapa beliau tuh? Pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan? Iya. Siapa beliau? Orang Bang. Menteri PU zamannya Soekarno. Oh, berarti beliau Bapak Pembangunan. Bapak Pembangunan Indonesia. Pahlawan berarti Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Iya. Ini adalah darah daging beliau. Anak beliau. Anak dan cucu. Jadi Nur Bersaudara ini lekat sekali dengan Pangeran Muhammad Nur. Jadi ini bubuhan Banjar semua ini. Karya-karya Nur Bersaudara ini dinisbahkan menjadi salah satu lagu dari 150 lagu terbaik versi Rolling Stone. Wow, luar biasa. Mereka ada di urutan ke-88. Ibu-ibu ini trio Bang ya berarti ya? Pernah dengar Krisya? Iya, tahu. Yanti Nur? Iya. Istri Krisya? Iya. Nih. Yang di tengah. Ini. Bang, aku izin Bang ya. Nah, nih kawan-kawan nih. Nih istri almarhum Krisya ya Bang ya? Ya. Yang ini ya. Bayangkan. Berarti beliau-beliau ini pernah menyanyikan juga lagu Pak Hamidan. Kalau lagu Pak Hamidan mungkin tidak karena ini versinya jazz. Maksud saya ini adalah tokoh lain yang sebenarnya harus diangkat nih. Oh iya. Ini salah satu juga mungkin kawan-kawan yang mau seperti Bang Awal ya gitu Bang ya. Ini batang tarandam juga ini sebenarnya. Berarti keturunan beliau juga banyak nih Bang ya. Banyak. Jadi punya data. Bayangkan kita punya grup jazz terkenal yang kita kada tahu sebenarnya mereka ini orang Banjar. Oh berarti salah satu kawan-kawan yang mungkin ya mau seperti Bang Awal ya mau menggali ya Bang ya. Ini bisa kita menelusuri dulu jejak rumah beliau dulu.
Nah, Ya Bang ya. iya. Keluarga dekat atau kerabat dekat langsung kita jadikan juga bahan riset. Nah, Ada beberapa. bahan riset. Bang, kalau ini kan mungkin ya kawan-kawan ya tanya ya Bang ya. Abang awal dapat dari mana? Gerang yang dahulu-dahulu nih, yang zaman-zaman bahari nih. Sumbernya kayak apa? Bagaimana Abang dapat? Ini karena hobi tadi. Hobi tadi. Jadi hobi kita cari barang, Ya. ketemu pemulung, Ya. diantari pemulung. Oh berarti. Om nih nah ada kaset banyak nah. Ya. Bekas dari rumah Cina. Oke bawa sini. Iya, iya. Oh banyak kaset. Kita kumpul-kumpul. Ya. Dari rumah orang bahari kayak Kita gitu. pilah-pilah. Dapatlah akhirnya kaset-kaset yang menarik kan. Kita setel, kita putar. Nah, akhirnya dapat yang ternyata ini bagus nih untuk diulik nih. Berarti ini salah satu modalnya adalah memang mencari dengan niatnya Bang ya. Iya. Jadi kalau misalkan belum dapat di sini, cari lagi di situ. Ya Barang-barang seperti ini tidak akan ditemukan di toko. Jadi jangan salah cari. berarti Harus bersahabat dengan pemulung. oke. Baik. Ya, saran yang bagus. Harus bersahabat dengan kawan-kawan yang ibaratnya sudah memang mempunyai kerjaan yang mencari-cari barang Iya. bekas ya Bang ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Bang, ini berarti untuk kawan-kawan juga yang bisanya mungkin ya sambil juga Bang ya mau mengcover misalkan Iya. lagu-lagu beliau, otomatis mendengarkan yang original juga Bang ya. Harus. Ini lagu Banjar nih keren Iya. Bang. Ini Apa tuh, Bang? misalnya kalau di cover ini lagu Hamidan ya. Saya punya data. Oke. Nih, ini data saya nih tentang lagu. Oh, ini ada lagu-lagu beliau. Nah. Ya. Judul-judulnya Bang ya. Lagunya Pak Hamidan ini. Heeh. Kalau lagu nasional itu di kisaran dari tahun 1960-an sekian Heeh. sampai ke tahun 1996 terakhir Heeh. itu ada hampir 300 Judul lagu. judul lagu. Nih, Dunia Belum Kiamat. Kemudian sampai lagu-lagu dari Nah, itu yang Adam Hawa Bang. Tuh, Adam Bang. Hawa, ini Iya, Adam iya. Hawa. Kemudian nih pertemuan Adam Hawa. Iya. Sampai akhirnya dinyanyikan oleh Teti Kadi, Leni Dimyati, Titik Lagu Sandora. terakhir beliau apa Bang? Lagu terakhir beliau waktu itu beliau membuat sebuah industri musik juga. Heeh. Namanya Hamiko Record. Oh, berarti nama sendiri. Dibuat Ada embel nama. beliau buat lagu Banjar Oke. di sekitar tahun 80-90-an. Oke, berarti beliau di sana pun tetap tidak melupakan sejarah beliau Bang ya. Iya. Salah satunya karya beliau tadi. Jadi lagu-lagu Banjar yang dibuat beliau itu seperti ini lagu Banjar nih ada sekitar hampir 100 ya. Hampir 100 lagu Banjar. Iya, Tarabang Burung, Jun Junalai, Nasi Lamak. Ini bahkan Mars Kayu Baimbai, Mars Kota Banjarmasin itu bikinan Pak Hamidan. Pak Hamidan berarti. Iya. Oh. Iya. Jadi Pak Hamidan Aceh dan Pak Saripudin MS. Hah. Nah, Berarti ini salah satu bukti sejarah juga Bang ya untuk Betul. kawan-kawan ya. Mungkin yang mau tahu yang penciptanya lagu Kayu Baimbai, iya. Mars Bang ya, yang Mars ya. Padahal nih kalau mau nih Heeh. Ibu Wakil Wali Kota Iya, Bu Ananda. Bu Ananda. Iya, dan Pak Yamin, Pak Wali Kota. Bang Awal tuh betamu ke situ. Iya. Ada amplop kah? Iya, mantap ini ya. Mantap. Jadi ini salah satu keinginan dan juga harapan juga agar kita bisa sama-sama mengulik Bang ya. Iya. Dan juga menggali kembali sejarah-sejarah yang sudah Maksudnya nih Kios dan Ya. biar mempresentasikan. Iya, betul. Apa dasarnya nih Pian menjelaskan seperti itu ya. Betul. Jangankan Pian Bang ya. Kucing aja dihijabin kan 7 Pian mendengar lagu tadi menyampaikan judul-judul lagu Makanya, dan ini bukti bahwa ibaratnya semua makhluk itu suka dengan yang namanya sejarah. Nya tahu bana mana wali mana kada. Mantap. Oke, jadi kawan-kawan ya, selain itu juga Bang, ada nggak karya kawan-kawan kita juga yang Abang koleksi nih? Banyak nih. Nih, kawan-kawan kita yang di Nih ada daerah Robin Hood. ya. Robin Hood. Ini abang kita ini wah sering banget jadi additional artis nih di sana nih. Ada April. Ya, April Ada Band. Fokus. Oke. Nah, Fokus nih Doni lah. Don Lika. Don Lika. Ya. Nah, Mantap Maha tuh. kan? Maha. Don Lika. Nah, ini Fokus. Bang,
anak-anak Gen Z kan tahu nih Bang, bahwa dulu tuh ada kita dokter PM. Ada dokter 9 PM. Iya 9 PM. 9 PM bukan dokter PM ya. Oh iya dokter PM nasional ya. Kalau dokter PM tuh Nasional. Ronald. Ada lagi apa Bang? Ada Herpas. Ini band rock nih. Band rock. Herpas Band. Ya. Ini Bang Ali Jalibana di Landasan Ulin. Ya. Nah, ini vokalis Herpas dulu. Oh iya. Herpas tuh dulu singkatan. Apa itu Bang? Herlina dan Pak siapa tuh namanya yang jadi dua suami istri ini membuat grup band. Oh berarti ini salah satu kebanggaan juga Bang ya? Iya. Untuk Buan Banjarbaru nih. Ada Terbit Band. Wah. Om Heriska. Yo, Om Heri. Terbit Nah. Band. Nih mungkin kawan-kawan yang suka sering di Ada klub dulu ya Bang ya. Ada Kapulat. Iya. Ada Mr. X. Mr. X. Nah, Ini rancak 4 lomba audisi. Harun. Ya, Bang Harun. Ini sering Bang ikut audisi dan juga festival band Bang. Bang Harun. Bang Haris gitar. Ya. Nah, ini waktu Big Boy pertama dulu nih. Ada Pak Waka Band tahu? Ya, tahu. Nah, nih. Ya kan? Waktu pertama kali sebelum di Gigi kan, Bang Hendy. Itu di Pak Waka. Tahu kenapa jadi Pak Waka itu nama? Iya, tahu Bang. Apa itu? Pada tahu juga padahal. Ya kalau tim Pakol beneran. Nama catering Mama Sidin. Bukan. Belum tahu ya Pak Waka. Pak Gusti Gusti Effendi itu. Iya, Gusti Rusdi. Itu adalah wakil kepala pos. Oh iya. Ketuanya Pak Jok Mentaya. Iya, betul. Jadi karena Banjarmasin Pos. Jadi Pak Gusti tadi itu dipanggil Pak Waka. Oh. Pak Waka kemana pian? Pak Wakil. Enggak ke masjid dulu aja Pak Waka. Habis itu Sidin bola. Band anak-anak. Dibuatlah nama Pak Waka itu tadi. Oh iya Pak Wakil Kepala. Oh iya. Itu dia. Ini ada Menco nih, ada Menco. Ada Athena. Oke, tahu saya. Abizar nih. Tahu tuh Bang. Bang itu kan. Abimanyu apa Bang? Ini ada 9 PM. 9 PM. Almarhum Opek. Iya, betul. Nih anak-anak Gen Z kan dia tahunya nih Bang, padahal milenial tahu nih 9 PM nih. Pasti. Ini ada Banjarbaru Tahambur. Nah, ini siapa-siapa aja nih orangnya ini banyak nih, ada Bebuhan Yuli dulu kan. Ya. Ada apa tuh namanya? Lupa Bang saya. Yunus. Bukan. Oh, lain. Bukan. Bang Yunus itu ke Katulistiwa Band. Lawan Bang Eben. Ya. Ya. Itu nih ke siapa? Lady Rocker kita. Meli. Ya. Banyak Ki sebenarnya Ki. Ini harus memang kawanan dan rekan-rekan kita nih Bang, kayaknya memang harus dikumpulkan lagi Bang ya. Iya, karena kan pengaruh lagu-lagu sekarang kan orang senang covering ya. Kemudian akustik. Iya. Sebenarnya barometer rock di Kalimantan terutama, mungkin Indonesia Timur, Banjarmasin salah satunya. Salah satu jadi media anunya juga Bang ya, sumber dan titiknya ya. Banjarmasin tuh mengerikan. Kalau di dalam kancah bermusik internasional mungkin lah. Kalau mendengar Banjarmasin, itu metalnya kuat. Iya. Ngeri nih metalnya nih. Karena beberapa orang-orangnya juga Bang ya. Sini. Nyalon wali kayak itunya. Ya. Ada yang memang yang sudah juga terkenal banget juga abang-abang kita. Abang Abimanyu Bang ya. Nah, iya tak. Kemudian juga ada Bang Suud, Abimanyu. Ya, Suud Johan. Nah, mungkin kawan-kawan mau tahu ya namanya. Beliau pencipta lagu juga. Habis itu juga ada Rudi Lete. Ya. Ada lagi si Bang Arul Power Metal. Nah. Wah, itu sudah ada kisah lah. Ya. Raja pun ada. Raja tuh terlalu banyak kasetnya ya. Jadi saya tidak bawa. Itu sudah sangat populer. Jadi kayaknya kada perlu diangkat. Iya. Ian dan juga Bang Moldi ya. Moldi dan Abang Ian Kasela. Ya. Wah, ini banyak sekali, berarti kita kawan-kawan harus berbangga untuk Kalimantan Selatan khususnya ya. Nih pokoknya cintai kawan-kawan para musisi, karya-karya musisi kita, dan mudah-mudahan ini salah satu role model juga Bang ya, untuk kita yang pengen berkarya di dunia musik lebih khususnya dan juga di entertain. Nah, itu dia. Tapi ini salah satu ujungnya yang sangat luar biasa Bang ya. Kita bisa mengenal Pak Hamidan, kita bisa mengenal Bang Awal. Dan mudah-mudahan sukses terus Bang Awal. Kadang dulu ini anak ditutup karyanya. Sebelum saya ingin menutup Bang, saya ingin menanyakan sesuatu. Aku ini belum bertakon apa-apa lah nikam lagi. Oke, boleh. Kada boleh, itu harus dua arah.
Bahaya. Ini mulai bahaya dah nih. Oke, apa bang? Boleh dah. Ya. Ki, Ya. kapan begini Ki? Nah, karena pertanyaannya pasti itu yang saya takutkan. Hey. Tapi Bang Awal, sebelum kita menutup Bang, Abang, Ya. boleh kami persilakan untuk menyampaikan sesuatu untuk adik-adik kita. Ini salah satunya Gen Z Bang ya. Harapan dan juga mudah-mudahan ada tips and tricks lah dari Abang untuk menjadi seorang Abang Awal kah, atau lebih daripada Bang Awal, musisi dan lain-lainnya, sukses di musik, sukses di akademik, sukses di dunia usaha. Nah, mungkin Abang ada tips and triknya untuk kawan-kawan kita Gen Z khususnya. Iya. Ya. Kalau saya sih sebenarnya bukan figur yang bisa dicontoh begitu ya. Karena banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya. Tetapi ya mungkin kalau yang kita bagi ini adalah experience by education. Oke. Jadi adalah pengalaman yang mungkin bisa dibuat pembelajaran. Oke. Ini bisa berlaku pada generasi berikutnya. Oke. Salah satunya itu tadi, bahwa kita jangan melupakan histori, Sejarah Bang ya. sejarah. Penting. Menyakitkan sekali ketika anak-anak orang Banjar ditakoni, siapa Pangeran Antasari? Nah. Apa tuh di FFK atau Nah. anu aja? IP ya. Pak luput kalau. Ya, betul. Nah, pertanyaan seperti ini berbahaya kan? Mm-mm. Siapa Pangeran Antasari? Baru Pangeran Antasari. Belum Demang Lehman. Mm-mm. Belum yang lain-lain. Mm-mm. Nah, jadi kalau menurut saya fungsi daripada hal-hal seperti ini tadi, jadikanlah sebuah histori itu Ya. menjadi budaya kita, adab kita dalam kehidupan berikutnya. Mm-mm. Karena kalau kita melupakan sejarah, melupakan peristiwa yang sudah terjadi, ya akhirnya kita menjadi sebuah budaya kosong gitu, tidak memiliki apapun. Orang Jepang sampai sekarang bertahan menjadi sebuah negara yang berbudaya karena dia mempunyai historical yang kuat. Dia bangga menjadi sebuah negara yang berbudaya kuat. Nah, padahal Indonesia kan kita tahu nih budayanya banyak. Ya, banyak sekali Bang. Banyak suku-sukunya. banget. Bahasa aja berapa kita? Iya, betul. Dari Tanjung ke sini. Iya. Itu banyak banget bahasanya. Hulun, Kumuara nih. Harus kan makan sedinces nih. Iya, sedinces. Maafnya Om dah. Ada mendengar itu. Ayo. Sedinces. Lawa. Itu dari sana aja tuh. Iya. Sampai berapa nih teh? Nah, belum lagi ke Kakalua, belum lagi. Iya. Ya kalau Kakandangan belum pulang. Iya. Pak Laos kan begarit aku. Iya. Nah. Itu. Sampai ke Banjar, kamar tepura. Iya. Nuka sete pang dibuat dalam plastik. Iya. Belum ke Tanjung, belum lagi ke Tanah Bumbu. Di Tanah Bumbu kan anak saya nonton peleng itu ditangkap polisi. Iya. Ini analoginya banyak Bang ya berarti ya. Budaya ini Betul. luar biasa. Jangan TikTok aja. Nah. Hei, main juga soalnya statue sini. Karena apa kita main juga anak. Iya. Karena apa? Iya, aduh, Pak. Velocity. Iyalah kan apa? Iya. Tapi historika Iya. perlu kita tanamkan. Nah, jangan dilupakan. Wih, Siapa tokoh-tokoh, betul. siapa sejarah kita. Ya. Kalau kita suka dengan musik, siapa tokoh musik? Ya. Itu maksud saya. Heeh. Karena saya suka musik, saya cari telusuri historikal. Bang, ya. Siapa tokoh bermusik. Kalau kita suka sejarah, siapa tokoh sejarah? Siapa Hasan Basri? Ya. Siapa Brigjen Yusi? Ya. Kuburan Hasan Basri ini dilalui 2 jalan kelak. Betul. Nah, Dan kalau kita lewat sana selalu sebelah kanan kuburan beliau. Nah, itu hebatnya beliau. di mana aja kan sebelah kanan. Ya. Anda pasti itu kan ya, Anda ambil karena Anda pernah menjebak saya. Nah, jadi historical ini yang harus ditanamkan. Ya, betul. Jadi kalau figur aku kedua ini mencontohkan diriku yang penuh kekurangan kayak. Ya. Ada hamba sahaya nih ya kalau. Tapi ada pesan ya, Bang ya. Tapi pesan tadi supaya Gen Z, Gen Alpha ataupun yang generasi X pun janganlah sampai melupakan sejarah kita, di mana budaya kita berada. Tapi sejarah itu dimulai dari apa yang kita suka dulu. Betul. Nah, kalau kita suka misalnya tadi musik. Siapa sih yang musik ini? Seniman. Siapa Gerang Marasona Bahari misalnya. Nah, seperti itu Bang ya. Dedet Marasona dulu nah. Nah. Keyboardnya abahnya Dedet tuh. Iya.
siapa? Nah, itu ramai seperti itu. Bisa kita menggali dengan secara ibaratnya kedaerahan dulu Bang ya. Iya. Oke, dan akhirnya bisa membuat sebuah karya dan juga riset ini. Bang, izin Bang saya megang Bang sebelum kita menutup perjumpaan kita. Dan jangan lupa juga kawan-kawan tadi hendak berkawanan lawan Bang Awal atau mau kenal dengan Bang Awal bisa hubungi Instagramnya apa Bang? Punya pian Bang? Sudah ditutup. Oh ya, nama Instagramnya sudah ditutup. Ya bisa aja nih Harmony Band ya Bang ya. Harmony Band follow juga. aja tuh. Nah, ini Bang Awal juga salah satu luar biasa. Beliau juga dekat Bang ya sama musisi nasional. Betul. Salah satunya siapa tadi Bang? Ahmad Dhani, saya sering berhubungan beliau. Iya, berhubungan. Karena kesukaan ini. Kesukaannya ini Bang ya. Jadi saya Bombol sering mengirim kayaknya. ini ke Ahmad Dhani langsung, beliau juga. Mereka teman-teman bercerita tentang foto lawan Ahmad Dhani. Ya. Nih lihat, panggilan tak terjawab Ahmad Dhani Najar kok. Nah, itu Ahmad Dhani bukan Suki Dhani loh Bang. Lain Suki. Nah, panggilan tak dari terjawab. hobi Bang ya, akhirnya bisa kenal dengan orang-orang hebat. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Bang Awal dan juga untuk Bapak Hamidan almarhum Bang beliau Bang Betul. ya. Mudah-mudahan di lapangan Tarus kubur Sidin, amal jariah Sidin jalan Tarus bagi kawanan yang ke-7 nyanyikan lagu Sidin. Iya. Dan mudah-mudahan juga berkah untuk keluarga beliau yang sudah ditinggalkan. Mudah-mudahan sejahtera kita semua para musisi lah. Amin. Bang Awal dan kawan-kawan Bang ya. Ya. Bang, seperti Abang bilang tadi juga tentang sejarah dan ada kutipan juga kawan-kawan, bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya. Iya. Jadi kita harus menghargai apa yang sudah terdahulu, para pendahulu kita yang membuat sebuah karya harus kita hargai dan kita hormati. Salah satunya Pak Hamidan Aceh. Mudah-mudahan amal jariah terus berjalan. Dan jangan lupa podcast Warung Poros nonton terus di channel kita nih Bang. Poros Kalimantan. Dan Mantap lah. baca terus berita-berita yang terbaru, viral dan juga update itu hanya di www.porosKalimantan.com. Siapa bosnya tadi ngaran Sidin? Bos Rahmat belum Bos Rahmat. Bos Jepai. Wah. Kurang kandangan juga Iya. tuh. Bos Jepai, ayo bawa Lamang ke sini. Adang, sini kandangan bujur lah yuk. Rantau. Rantau lan kandangan ya. Dan jangan ingat juga follow IG kita Poros Kalimantan, TikTok juga Poros Kalimantan, dan jangan ingat Facebook kita juga ada Poros Kalimantan. Nonton terus podcast Warung Poros dan bangga dengan karya-karya putra daerah kita. Saya Kimores. Saya Waljuni Asturrahman atau biasa disebut dengan Stephen William. Oh, iya. Dulunya Rian Hidayat karena meninggal. Hai. Lengkap kalau. Ayo beban Poltekkes nonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.